Ah, boleh. Hi buddy, Yes. I'm Jace. I'm 20. I'm 27. I'm living in Christ. I'm Christian. Uh, I'm the first from the seven in my little family. Growing up as a broken home kids, and yeah, all the experience aku untuk dunia bekerja setelah kuliah itu, baik sebelum ataupun sesudah, sebagai orang yang bekerja di dunia F&B. Sih. Tapi dengan side job yang aku lakukan dari 2022 sebagai terapis. Terapis. Ya, dan seiring berjalan waktu itu ada mungkin pekerjaannya di luar dari terapis. Boleh dikasih tahu nggak mungkin pekerjaan yang di luar dari terapis itu biasanya apa aja? I would say I'm the part of LGBT community. Okay. And I'm respecting them. And I don't want to talk too deeper about that community atau komunitas yang ya, tapi lebih yang kayak okay, I need to do something to survive, to get the money by these possibilities. Karena memang awalnya itu di luar aku kerja sambil kuliah, I need more money. Dan di saat itu memang pas ketika aku baru mengenal aplikasi Twitter, mulai tergoda untuk kayak gue cari uang dari sini kan. It's really hard to talking about how much the contribution from the parents. Banyak hal yang bukan jadi tanggung jawab gue di saat itu. It's again complicated karena memang 20 tahun lebih aku sebagai anak pertama dan tinggal bareng sama anak adik itu kita dibesarkan sama opung orang. Tapi dengan dia sudah memasang persona yang mungkin bukan dirinya, terutama di Twitter dengan jobnya saat ini, itu jadi yang kayak merasa ada perasaan bersalah. Oh, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin mereka sudah support aku, tapi yang kayak Jace, are you okay? Karena ada dua opsi. Gue mau nyari uang, apa gue mau mentingin diri ke jati diri yang di gue sendiri. Jadi saat itu lebih yang mendominasi gue butuh uang. Penyesalan pasti ada, tapi nggak mau jadiin itu sebagai sumber utama. Karena aku menyadari itu sometimes. Jadi I take it as experience. Kita lihat dari struktur sosial masyarakatnya ya, jelas ini kan masyarakat kita kan masyarakat patriarkis ya, kemudian sangat heteronormatif. Jadi semua yang dianggap normal adalah yang mendukung heteroseksual ya. Ya jelas itu sangat susah ya buat seorang seperti dia untuk bisa nggak usah hidup normal sebagai seorang misalnya manusia ya, tetapi juga hidup dalam perjuangan keseharian dia untuk bisa survive itu sudah susah. Jadi kita dengar contoh misalnya ya, kita yang dia sampaikan tadi itu adalah cerita kesedihan, and it's typical. Typical buat teman-teman yang masuk dalam kategori non hetero normatif. Karena kan nggak, saya ingin bawa ini jauh lebih besar ya, tidak hanya homoseksual, tetapi ada tidak hanya gay, tapi juga ada lesbian, ada transpuan, atau istilah-istilah yang lain. Dan cerita mereka semuanya adalah kesedihan. Tetapi pengalaman kesedihan mereka itu berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing punya perjuangannya sendiri-sendiri, yang itu akan berpengaruh terhadap bagaimana dia akan mengeksternalisasikan aspirasi-aspirasi dia sebagai seorang manusia
atau dia sebagai seorang anak, atau dia sebagai seorang anggota keluarga, anggota sebuah kelas sosial, misalnya sebagai saya yakin dia juga mengalami hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan dan tidak dialami oleh kebanyakan orang ketika dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang mahasiswa misalnya, atau ketika sedang bekerja, atau bahkan ketika menjadi terapis. Karena kan pekerjaan terapis ini sebenarnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang gitu. Tetapi ketika misalnya seorang seperti dia, atau katakan misalnya seorang yang punya orientasi seksual berbeda dari kebanyakan kelompok heteronormatif, pengalamannya akan berbeda lagi gitu. Ya memang benar bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang rawan, pekerjaan yang berada di titik pinggir, yang pada saat yang sama sering diasosiasikan dengan hal-hal yang sifatnya tabu, stigma sosial yang buruk. Nah itu hanya akan memperparah keadaan dia gitu, perjuangan yang dia alami gitu. Perjuangannya itu sudah besar, perjuangannya juga umum, tapi di saat yang sama dia juga punya perjuangan yang bersifat personal. Nah, perjuangan personal ini yang juga harus kita terima sebagai sebuah realitas. Di kondisi yang dia alami itu lebih berat karena kalau saya lihat dia memiliki disprivilege, ketidakberuntungan dalam hidupnya yang membuat perjuangan dia itu secara personal menjadi lebih berat. Agama itu tidak bisa dimonopoli oleh kelompok manusia tertentu dengan latar belakang orientasi seksual tertentu gitu. Agama itu adalah milik seluruh manusia karena Tuhan menciptakan agama sebagai cara bagaimana manusia itu terpaut dengan Tuhan. Dengan jadi ini pertanyaan yang menurut aku kemarin waktu di Jogja tadi aku bilang aku ketemu dengan Mbak YS, ketua salah satu ketua kelompok transpuan di Jogja. Itu dia cerita bagaimana teman-teman transpuan itu ketakutan berkumpul bersama, di mana saat mereka berkumpul itu sebenarnya mereka untuk mengaji, untuk belajar beribadah gitu, untuk belajar mempraktikkan ajaran-ajaran agama yang mereka percayai gitu. Karena mereka punya pengalaman tempat mereka berkumpul itu digeruduk massa yang berujung pada pembubaran tempat itu, dan itu melibatkan kekerasan. Pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak YS itu adalah, kalau teman-teman ini tidak boleh beribadah sesuai dengan, tidak boleh berkomunikasi atau beribadah dengan Tuhan sesuai dengan apa yang mereka percayai, karena mereka dianggap sebagai makhluk yang berada lebih rendah dari manusia, kepada Tuhan mana lagi mereka harus menautkan diri? Itu kan pertanyaan yang sangat, it's saddening. Yes. Kayak, dan ini yang harus dipikirkan karena menurutku menjadi seorang yang religius itu adalah menjelma sebagai perwakilan Tuhan. Kalau Tuhan itu memberikan dirinya secara utuh kepada seluruh manusia, kenapa kita sebagai manusia malah tidak melakukan itu kepada manusia lain? Itu artinya ya ada kewajiban di dalam diri para mereka yang mengaku sebagai pemimpin ahli agama untuk menciptakan penafsiran agama yang lebih inklusif. Tidak hanya berdasarkan keberagaman etnis, tapi keberagaman identitas seksual. Aku tarik lebih ekstrim ya. Kalau aku menyalahkan ini kepada agama samawi, aku akan punya concerns. Aku nggak bisa membayangkan bahwa sosok Muhammad, sosok Yesus, atau nabi-nabi yang lain yang diakui sebagai agama samawi itu akan mempersekusi teman-teman yang lahir dalam keadaan berorientasi seksual non heteronormatif.